Ya Tat, boleh Tat, silakan Tat. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sebelumnya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita yang telah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Dan mohon maaf lahir batin ya untuk semuanya. Kalau ada kekeliruan, kehilafan di antara kita, maka mudah-mudahan ya kita sama-sama saling membuka pintu maaf dan pintu pemakluman. Karena yang namanya manusia tentu tidak lepas dari yang namanya salah dan keliru. Dan memberi maaf, ya memaafkan orang lain ini termasuk ibadah yang sangat tinggi sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri orang yang bertakwa yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah wala'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu mereka yang senang memberikan maaf kepada orang lain dan Allah cinta kepada orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Nah, kemudian hadirin ya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita ya sebelum nanti melanjutkan kajian tafsir ya, kita bahas terlebih dahulu tentang madza ba'da Ramadan. Apa setelah Ramadan? Ini kami ambil dari teks khutbah Syekh Ahmad Abdullah Saleh. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik untuk beliau dan mudah-mudahan Allah ya memberikan tambahan ilmu kepada kita dari apa yang beliau tulis di tulisan ini ya. Kita akan bahas bersama insyaallah. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, bukan tentang memulai perjalanan tetapi istiqomah di atas jalan tersebut. Nah, ini sangat penting ya. Qaul al-Katib, ya penulis menyebutkan fa'lamu anna min a'dhamil asila allati yanbaghi ayas'alaha al-mu'min ba'da inqida'i syahri Ramadan, madza ba'da Ramadan. Jadi di antara pertanyaan yang paling penting yang hendaknya ditanyakan oleh seorang mukmin ya setelah Ramadan berlalu adalah pertanyaan apa setelah Ramadan? Madza ba'da siyami wal qiyam? Apa setelah puasa? Setelah ibadah qiyam, ya salat tarawih, salat malam. Madza ba'da dumu fil ashar wal wuquf baina yadayillahi fit tarawih wat tahajjud? Apa ya setelah berlalu bulan Ramadan, di mana di dalam Ramadan, Masya Allah, air mata kita jatuh bercucuran ketika berdoa kepada Allah, ketika berdiri sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala di sholat tarawih, sholat tahajud, air mata kita bercucuran. Tapi setelah itu, di mana air mata itu? Kemudian pertanyaan yang lainnya, madza ba'dal Qur'an alladzi kana yamla buyutana wa qulubana? Manakah Al-Qur'an ya setelah Ramadan ini? Yang mana di bulan Ramadan Al-Qur'an memenuhi rumah-rumah kita, memenuhi kantor-kantor kita, memenuhi setiap tempat di mana kita berada, kita memegang Al-Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an.
hati kita ya termakmurkan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tapi setelah Ramadan, di mana semua itu? Masya Allah. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang hendaknya ditanyakan oleh diri kita, ya ditujukan kepada diri kita sendiri. Ya, setelah Ramadan berlalu, mana puasa? Di mana ini puasa? Ya, hilang begitu saja setelah Ramadan, tidak ada puasa lagi. Padahal ibadah puasa di luar Ramadan juga ada yang hendaknya kita bisa melanjutkannya, yaitu puasa-puasa sunnah. Ada puasa sunnah Syawal 6 hari, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Nabi Daud, dan seterusnya. Kemudian sholat malam, ya setelah Ramadan, sholat malam tetap ada. Kemudian baca Al-Quran, setelah Ramadan tetap hidupkan baca Al-Quran. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Inna Ramadan madrasatun imaniyah azimah yadkhuluha al-mu'min liyata'allama fiha at-ta'ah was-sidqa ma'allah. Sesungguhnya Ramadan itu bagi seorang mukmin itu layaknya seperti madrasah, ya, seperti sekolah yang menumbuhkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadi bahan bakar semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin al-ibra laysat bi bidayati at-tariq bal bisabati al-masir. Jadi Ramadan itu jangan sekedar menjadi awal ketaatan kita kepada Allah, awal semangat kita di dalam beramal soleh kepada Allah, tetapi yang menjadi ibrah adalah bagaimana kita istiqomah, teguh setelah Ramadan, tetap melaksanakan ya, ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Walaisatil ibra bimausimi at-ta'ah faqat balil ibra bistimrari at-ta'ah ba'dal mawasim. Dan ibrah itu bukan kita itu taatnya sekedar taat musiman. Ya. Jadi ada di antara manusia yang taat kepada Allahnya, beramal solehnya, beribadahnya itu musiman. Seperti di Ramadan. Jadi Ramadan itu hanya sekedar dijadikan musim tahunan saja, musim ketaatan. Tapi setelah berlalu Ramadan, ternyata dia berhenti dari ketaatan itu. Maka jangan sampai ya Ramadan itu dijadikan sebagai musim ketaatan belaka, kemudian setelah itu malah berhenti. Tetapi ibrahnya adalah bagaimana supaya ketaatan itu ya terus berlanjut meskipun Ramadan telah berlalu. Masya Allah, ini nasihat yang bagus sekali ya, yang dituliskan, yang disampaikan oleh siapa tadi, Ahmad Abdullah Soleh. Kita lanjut kemudian berikutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di Ramadan. Waliyadzubillah. Ya, subhanallah. Jadi seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di Ramadan. Jadi luar biasa kalau di bulan Ramadan begitu kenalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang sekali pengenalan itu ternyata habis ya, seperti kuota paket data misalkan. Ketika sudah habis sudah tidak bisa terkoneksi lagi dengan Allah. Tidak terhubung lagi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya. Ya, makanya di sini disebut seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di Ramadan. Di Ramadan dia kenal kepada Allah, dia beribadah, ya beramal soleh, tetapi setelah Ramadan seakan-akan dia lupa kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Dia tinggalkan semua ketaatan, semua ibadah. Waliyadzubillah. Inna Rabba Ramadan huwa Rabbu sa'iris syuhur. Masya Allah. Kata Syekh Ahmad Abdullah, ya, sesungguhnya Rabb Ramadan, ya, Tuhannya Ramadan, dia juga Tuhan bagi bulan-bulan yang lain. Jadi Allah itu bukan Tuhan yang diibadahi di Ramadan saja, tetapi Tuhan, Rabb yang diibadahi di semua bulan-bulan yang lain juga.
Wallahu subhanahu lam yaj'alil ibadah maqsurah ala Ramadan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ibadah itu terbatas pada Ramadan saja. Ya, Allahumma shayban nafi'an. Lagi hujan di sini ya. Semoga Allah menurunkan hujan yang bermanfaat. Lanjut, bal ja'ala hayatal mu'min kullaha ibadah wa ta'ah. Masya Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh kehidupan seorang mukmin semuanya, ya, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap harinya, setiap pekan, bulannya itu adalah ibadah dan ketaatan. Subhanallah. Jadi ibadah seorang mukmin itu, ya, amal soleh seorang mukmin itu jangan sampai terikat oleh waktu tertentu saja, ya, oleh momen-momen tertentu saja. Tetapi seorang mukmin setiap waktunya, ya, setiap dari mulai detiknya, menitnya, jamnya, dan seterusnya, itu dia berusaha bagaimana supaya semuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan, ya, membuahkan pahala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi beribadalah kepada Allah sehingga datang keyakinan kepadamu. Apa makna yakin di sini? Ai ya'tika al-maut. Maksudnya adalah sampai datang kepadamu itu kematian. Masya Allah. Ya, jadi beribadah kepada Allah itu terus continue istiqomah, ya, sampai datang kematian kepada kita. Lebih indah lagi, ya, husnul khotimah ketika kematian datang kita sedang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Fala tanqati'u al-ibadah binqida'i syahr, maka jangan sampai ibadah terputus. Jangan sampai amal soleh berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan, dengan berlalunya bulan Ramadan. Wala yantahi al-iqbal 'ala Allah bintihai mausim. Jangan sampai, ya, kita mendekat kepada Allah itu berakhir dengan berlalunya Ramadan. Ya, jangan sampai, ya, kedekatan kita, ya, terkoneksinya kita dengan Allah Rabb kita itu berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Walidzalika qala ba'du salaf. Oleh karena itu sebagian, ya, salaf, orang soleh terdahulu berkata, bi'sal qaumi la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Sungguh betapa buruknya suatu kaum yang mana mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. La haula wala quwata illa billah. Ya, waliyadzubillah. Jangan sampai kita termasuk ke dalam kaum yang seperti ini, ya. Yang beribadah kepada Allahnya hanya di waktu Ramadan saja. Waliyadzubillah. Kemudian kita lanjutkan, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku. Inna min alamati qabuli ta'ah ayat bi'aha al-'abdu bi ta'atin ba'daha. Masya Allah. Sesungguhnya di antara, ya, tanda diterimanya amal ketaatan seseorang yaitu adalah adanya ketaatan setelah itu. Jadi setelah Ramadan berlalu, maka kita lihat nih, ketaatan apa yang kita lakukan di bulan Syawal ini. Karena di antara tanda diterimanya suatu amal ibadah, itu ada ibadah yang lain yang kemudian dikerjakan setelah itu. Masya Allah. Ya. Jangan sampai, wah, Ramadan luar biasa, effortnya luar biasa ibadah. Semua amal ibadah dikerjakan, tetapi ketika Ramadan selesai, seolah-olah dia beristirahat dari amal ibadah itu. Justru, ya, seharusnya dia semakin bersemangat lagi setelah Ramadan berlalu. Ya. Dia melanjutkan lagi ibadah-ibadah. Karena itu adalah tanda diterimanya ibadah dia. Fa innal hasana taqulu li ukhtiha ta'alai wa inna sayyi'at taqulu li ukhtiha ta'alai. Karena setiap kebaikan, ya, itu akan mengundang kebaikan yang lainnya. Jadi kalau seseorang melakukan amal ibadah, amal ketaatan,
itu akan mengundang amal ketaatan, amal ibadah yang lainnya. Sebaliknya, ya, suatu perbuatan buruk, perbuatan jelek itu pasti akan mengundang perbuatan buruk, perbuatan jelek yang lainnya. Ya, ya mungkin ya di antara kita adalah yang memiliki pengalaman seperti ini. Ketika kita berbuat kebaikan, kemudian dimudahkan oleh Allah kepada kebaikan yang lainnya. Subhanallah, itu tandanya kita diterima amal kebaikan kita. Misalkan kita sedekah nih, Masya Allah, 100 ribu. Nah, ketika berikutnya, ternyata kita dimudahkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, lebih mudah lagi bersedekahnya dengan 200 ribu misalkan. Berarti yang 100 ribu pertama itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kemudian dia mendapatkan taufik dari Allah, ya, mudah untuk melakukan amalan kebaikan berikutnya, bahkan lebih baik lagi dengan lebih banyak 200 ribu. Masya Allah. Jadi seperti itu contohnya. Ada, kalau sholat misalkan, dia sholat wajib 5 waktu, kemudian dia menjalankan sholat ba'diyah setelah itu. Masya Allah. Mudah-mudahan itu tanda diterimanya sholat wajibnya. Karena kemudian dia menyusul dengan sholat ba'diyahnya. Dan begitu seterusnya. Ya. Jadi tanda diterimanya suatu amalan adalah ketika seseorang melakukan amal kebaikan, amal ketaatan, amal ibadah, kemudian ada amal ibadah yang lainnya, yang berikutnya yang dia kerjakan. Sebaliknya, bahaya ini, dosa. Ya, kalau kita mengerjakan suatu keburukan, kemudian disusul keburukan yang lainnya, ini berarti kita berada dalam jurang bahaya. Harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian menikmatinya. Ya, misalkan berhasil nih, korupsi, nyuri, misalkan, atau nguntit, ya, uang atau apa, ya, barang orang lain, berhasil. Kemudian berikutnya kita ngambil lagi, berikutnya ngambil lagi. Ini bahaya. Tandanya kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terjerumus pada perbuatan dosa yang nanti pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan timpakan, ya, musibah yang berat untuk dirinya, waliyadzubillah. Maka harus segera bertaubat. Jadi jangan merasa ketika dimudahkan perbuatan dosa itu berarti dia lepas dari pengawasan Allah. Jangan sampai, ya. Apalagi zaman sekarang misalkan gadget nih, ya, kita pegang handphone misalkan, merasa gampang banget mengakses nih situs-situs yang tidak baik misalkan, atau tontonan-tontonan yang tidak baik. Wih, gampang nih saya dapat nemu nih tontonan ini nih. Waliyadzubillah, tontonan yang jelek, yang jorok misalkan. Kemudian merasa menikmati itu, kemudian ganti lagi yang lain. Jangan merasa kita lepas dari pengawasan Allah. Ya. Karena sebetulnya, ya, sejatinya hukuman Allah bisa datang kapan saja kepada kita. Betapa banyak kisah, ya, bahkan disebutkan ada di satu rumah orang yang sudah tua renta, waliyadzubillah, ternyata dia hobi, menonton film, ya, film dewasa. Dan kemudian dia meninggal dalam keadaan dia sedang menonton film dewasa di dalam satu rumah, dan itunya TV-nya masih menyala. Subhanallah, Allah hinakan dia di saat kematiannya. Orang-orang akhirnya tahu dia mati kenapa. Dan tangannya, sedang memegang alat kelaminnya. Ini bahaya, waliyadzubillah. Allah SWT berfirman di sini, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang yang dia berkata sesungguhnya Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah. Fal istiqomah ba'da ta'ah dalilus sidqi ma'allah. Masya Allah. Jadi keistiqomahan seseorang di atas ketaatan itu tanda ketulusan, keikhlasan dia di dalam beribadah kepada Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen lihat orang ini ikhlas, tulus tidak di dalam amal solehnya, amal ibadahnya, lihat bagaimana keistiqomahannya. Ya, dia continue tidak di dalam melaksanakan amal soleh, amal ibadah tersebut, ketaatan tersebut. Ya. Makanya Nabi SAW pernah menegur ada seorang sahabat, ya, Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar. Nabi SAW bersabda kepadanya, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumu minalail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan, dahulu rajin sholat malam, kemudian dia tinggalkan sholat malam itu, tidak lagi sholat malam. Subhanallah.
artinya ada ketidaktulusan pada diri orang tersebut, ya, di dalam menjalankan ibadah qiyamul lailnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tulus ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah untuk Allah, maka dia akan continue istiqomah menjalankan amal ibadah tersebut. Tetapi kalau dia tidak ikhlas, ada tendensi lain, tujuan lain, obsesi lain, ya, dari ibadah yang dia kerjakan, kemudian ya tendensi obsesinya tidak tercapai, akhirnya dia tinggalkan ibadah tersebut. Ya, bahaya ini. Jadi kalau ibadah harus betul-betul ditujukannya kepada Allah, ikhlas. Ya, jangan ada intervensi, niat-niat, harapan-harapan yang lain, jangan. Pokoknya untuk Allah dulu. Ya, ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Biarkan kalau harapan cita-cita yang lain itu mengikut nanti insya Allah datang sendiri. Tapi yang paling utama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibadah itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis ibadah ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, murni tulus ikhlas kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana Rasulullah SAW yaqul ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, Nabi juga SAW bersabda, sesungguhnya ya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu, yang istiqomah, yang terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Ya. Nah, di sini menarik sekali Syekh Ahmad Abdullah Soleh ya menyebutkan, falaisal matlub an ta'mal amalan aziman fi Ramadan summa tanqati anhu ba'dahu, balil matlub an tasbut ala ta'ah walau bil qalil ad-daim. Masya Allah. Ya. Jadi tidak mesti kita itu merasa dituntut harus sama persis amalannya seperti di bulan Ramadan. Ya. Tidak mesti. Ya, karena memang mungkin semangatnya beda. Ya kan, karena memang di Ramadan kan Nabi juga mengabarkan memang di bulan Ramadan itu betul-betul dikondisikan oleh Allah, ya, para hambanya itu betul-betul diberikan support, ya, support system supaya mudah untuk beribadah. Ya, contohnya pintu surga dibuka, pintu-pintu langit ditutup, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu, sehingga dikondisikan betul-betul supaya hamba-hambanya itu mudah menjalankan amal soleh. Tetapi di bulan-bulan lain pengkondisian ini tidak ada, maka tantangannya lebih berat. Makanya di sini Syekh Ahmad Abdullah Soleh bagus sekali ya memberikan nasihatnya. Jadi tidak harus mesti kita kemudian di luar Ramadan ini sama persis mengerjakannya seperti di bulan Ramadan. Sholat malamnya harus 11 misalkan, atau 23 atau lebih banyak dari itu. Tidak perlu ya. Atau sedekahnya seperti di bulan Ramadan jor-joran misalkan ya, lebih banyak. Tidak perlu. Atau puasanya misalkan dan seterusnya ya, ibadah-ibadah yang lainnya tidak perlu, kata beliau ya. Yang penting adalah jangan sampai ibadah-ibadah itu ya seperti baca Al-Qur'an juga, jangan sampai semua itu berakhir sama sekali. Ya. Jadi setelah Ramadan berakhir sama sekali, selesai sudah, the end. Tapi kata beliau, hendaknya ya kita melanjutkan meskipun secara kuantitas ya tidak sebanyak yang kita lakukan di Ramadan. Tetapi paling tidak ya kuantitasnya ibadahnya tetap kita kerjakan secara kontinu. Misalkan baca Al-Qur'an, mungkin di Ramadan kita bisa 1 juz 1 hari atau 2 juz 3 juz 1 hari, Masya Allah, luar biasa. Nah, di luar Ramadan ya, ketika Ramadan berlalu tetap baca Al-Qur'an ya, meskipun 1 halaman ya, atau 1 lembar 1 lembar ya, 1 halaman lah paling minimal, paling berapa menit ya. Kemudian sedekah, ya, mungkin tidak sebanyak ketika di Ramadan, tapi tetap sedekah di luar Ramadan juga. Dan sholat, ya, kerjakan tetap sholat. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Masya Allah, ini nasihat luar biasa ya. Karena memang berat di luar Ramadan. Ya, mungkin Bapak Ibu sendiri ya, saudara-saudariku merasakan ya, betapa benarnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Ramadan itu betul-betul setan-setan itu dibelenggu. Coba ya kita sama-sama mengevaluasi diri ketika Ramadan, kayaknya gampang banget loh ya.
Subhanallah, kita baca Al-Quran itu kayaknya gampang banget, nikmat rasanya ya. Terus kita melaksanakan ibadah yang lain apa ya, sedekah dan lain sebagainya, rasanya gampang banget gitu, mudah ya. Dan kita merasakan bahagia, nikmat. Karena memang pengkondisiannya seperti itu, dikondisikan oleh Allah di Ramadan itu. Setan-setan dibelenggu, jadi penghalang-penghalang itu disingkirkan dari diri kita. Tetapi ketika Ramadan berlalu, ya kayak sekarang nih masuk bulan Syawal, aduh, luar biasa. Kita merasakan sendiri ya kan. Mau baca Al-Quran, jangankan baca ya, mau nyentuh Al-Quran saja, aduh rasanya berat banget ya. Ada Al-Quran, ada handphone, handphone yang dipegang ya. Sedekah misalkan, ngebuka dompet, ada hijau, ada biru, ada merah, hijau yang dikeluarin. Subhanallah. Seperti itu ya. Jadi kalau di luar Ramadan ini kita butuh butuh serba ekstra ya, untuk beramal soleh. Karena tantangannya sangat-sangat berat. Tetapi kata Syekh Ahmad Abdullah Soleh, yang paling penting adalah amalan itu terus berlanjut. Meskipun ya mungkin kuantitasnya menurun, ya, tetapi lanjutkan secara kontinu. Ya, puasa, ada puasa Syawal. Kalau nggak bisa, kan puasa Syawal 6 hari, nggak harus sebulan Syawal. Kalau nggak bisa ya Senin Kemisnya atau Daudnya dan seterusnya. Baca Al-Quran tadi ya 1 halaman atau 1 lembar. Sedekah ya seberapanya, tetap dilanjutkan ya, jangan sampai terputus semuanya. Oke, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nah, ini penting juga ya. Besarkanlah perhatian terhadap diterimanya amalan melebihi amalan itu sendiri. Masya Allah. Nah, ini penting juga ya. Banyak di antara kita yang semangat beramal tetapi lupa ya memberikan perhatian apakah amalan itu diterima atau tidak. Karena orang-orang soleh terdahulu justru yang menjadi perhatian mereka itu diterimanya amalan, sehingga ketika beramal itu betul-betul ya dilakukannya dengan baik dan benar. Kalau kita kan semangat beramal, tetapi tidak pernah berpikir bagaimana supaya amalannya diterima. Ya. Mengetahui syarat diterimanya amal saja, mungkin di antara kita masih ada yang belum tahu. Ya. Jadi syarat diterimanya amal itu ada 2, yaitu ikhlas. Yang kedua adalah amalan itu dilakukan sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya 2 syarat diterimanya amal. Kemudian kata beliau, inna minan nas man kana fi Ramadan muhafizan ala shalah fi jamaah khashian fi salatihi kasirudz dzikr wa tilawah ba'idan anil ma'asi wadz dzunub. Di antara manusia, Masya Allah, ketika di bulan Ramadan dia menjaga sholat berjamaahnya di masjid, dia khusyuk dalam sholat, dia banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, dia meninggalkan maksiat dan dosa. Fa'ingdang qadha Ramadan ada ilal ghaflah. Ketika Ramadan berlalu, malah dia kemudian kembali kepada kelalaian. Wa ka'anna Ramadan kana qayyidan yamna'uhu minadz dzambi la madrasatu 'alimhu at-taqwa. Seolah-olah Ramadan itu seperti rantai ya, rantai yang memenjarakan dia, bukan menjadi madrasah untuk ketakwaannya. Wa haula ilam yafhamu haqiqatas siyam. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang tidak memahami hakikat puasa di bulan suci Ramadan. Lianna Allah yaqul, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi orang-orang yang beriman ya diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Fa ghayatus siyam tahqiqu at-taqwa. Jadi tujuan puasa itu adalah merealisasikan ketakwaan pada diri seorang hamba. Fa idza kharajal abdu minan Ramadan aqrab ila Allah wa ab'ad anil ma'siyah faqad faz. Masyaallah. Jadi siapa ya yang keluar dari Ramadan dia menjadi hamba yang lebih dekat dengan Allah dan jauh dari kemaksiatan, maka sungguh dia adalah hamba yang beruntung. Masya Allah. Jadi kita lihat ya diri kita masing-masing setelah Ramadan ini, apakah kita semakin dekat dengan Allah atau sebaliknya malah semakin jauh dari Allah. Kalau semakin dekat dengan Allah, maka tandanya kita sukses Ramadan kita. Masya Allah. Setelah Ramadan ini kita jauh dari dosa, dari maksiat,
maka kita sukses Ramadannya, Masya Allah. Tapi sebaliknya, kalau seseorang setelah keluar Ramadan, dia jauh dari Allah, malah dekat kepada kemaksiatan dan dosa, itu tandanya dia gagal di dalam melaksanakan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Waliyadzubillah. Wa in ada ila dzunub faqad khasira 'azamal khasarah. Jadi siapa yang kembali kepada perbuatan dosa dan maksiat setelah Ramadan, maka dia adalah orang yang sangat-sangat merugi. Waliyadzubillah. Kana salafus shalih yakhafuna alla yaqbalullahu minhum Ramadan. Orang-orang soleh terdahulu sangat takut kalau Allah tidak menerima ya amal soleh mereka selama bulan Ramadan. Wa kanu ba'dahu asyadu ijtihadan fit ta'ah. Mereka setelah Ramadan berlalu justru semakin giat di dalam menjalankan ketaatan. Faqad ruwiya an Ali ya Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yaqul. Ya, ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Kunu liqabulil amal asyadda ihtimaman minkum bil amal. Ya, nah, seperti tulisan di atas ini. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, ya besarkanlah perhatian terhadap diterimanya amalan melebihi amalan itu sendiri. Alam tasma'u qallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Artinya kalau amalan kita diterima oleh Allah, itu pertanda kita adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Walaqad kana sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhur ayataqabbalahu minhum. Masya Allah. Luar biasa. Ini contoh dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mereka 6 bulan sebelum datang Ramadan itu berdoa supaya sampai ke bulan Ramadan. Nah, setelah Ramadan berlalu, mereka berdoa 6 bulan setelahnya ya terus menerus ya dari bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani ya. Mereka berdoa agar amalan mereka yang mereka kerjakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan besarnya perhatian mereka ya terhadap diterimanya amalan. Masya Allah. Kita juga belajar dari kisah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Di dalam surat Al-Baqarah akhir juz 1 ya. Di sana Allah SWT menceritakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Masya Allah. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini ya, sebagian mereka menangis. Nabi Ibrahim yang memerintahkan untuk bangun Ka'bah siapa? Allah. Ya. Dan Nabi Ibrahim seorang nabi, seorang Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berjuang luar biasa membangun Ka'bah, bahkan disebutkan Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah itu mencari batu-batunya itu jaraknya jauh sampai dibopong ya. Satu-satu terus sampai menjadi bangunan seperti kubus itu. Ya. Kemudian apa? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Masya Allah. Ya Allah, terimalah dari kami. Subhanallah. Yang memerintahkan untuk membangun Ka'bah Allah, Nabi Ibrahim seorang nabi, tentu kalau kita berpikir secara logik, pasti diterima oleh Allah. Ya, amal soleh Nabi Ibrahim. Tetapi ternyata Nabi Ibrahim memberikan teladan, setelah melaksanakan semua itu, berdoa, Rabbana taqabbal minna. Artinya Nabi Ibrahim masih merasa ada ketakutan, kekhawatiran kalau ternyata usahanya itu yang sungguh luar biasa membangun Ka'bah. Takut kalau tidak diterima oleh Allah sehingga berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sehingga para ulama menganjurkan kepada setiap kita kaum muslimin ya, setiap kali kita melaksanakan suatu amal ibadah, amal soleh apapun itu, amal kebaikan, maka berdoalah setelah itu agar diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jangan sampai di antara kita ya kepedean banget ya. Apalagi sampai pamer misalkan, oh itu masjid gue yang bangun itu loh. Ya. Atau sedekah ketika disebutkan, oh itu 10 juta itu gue itu. Misalkan seperti itu ya. Subhanallah.
justru harusnya timbul rasa takut khawatir kalau tidak diterima. Sehingga itu kemudian mendorong kita semakin tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sejatinya setiap amal ibadah yang kita kerjakan, ya, itu tidak sebanding dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sebanding dengan segala apa kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ya, sehingga kita juga berdoa kepada Allah setelah ibadah itu, Rabbana taqabbal minna, agar Allah menerima amal ibadah kita. Kemudian berikutnya, ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di musim keteguhan dan keistiqomahan. Ya. Innal mu'min al-haq la yatantahi ta'atu bintihi Ramadan. Seorang mukmin yang sejati, ketaatannya tidak berhenti setelah berlalunya Ramadan. Bal yabda ba'dahu mausimus sabat wal istiqomah. Justru ini adalah penentuan, ya. Setelah Ramadan berlalu, maka musim berikutnya adalah musim keteguhan dan keistiqomahan. Lidzalika kana Nabi SAW yurabbi ashabahu 'ala dawam fil ibadah. Nah, ini merupakan pendidikan Nabi SAW yang Nabi berikan kepada para sahabat, ya, agar mereka istiqomah, continue di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min hadihi annahu idza amila amalan asbatahu ay dawama alaihi. Jadi Nabi SAW, ya, di antara petunjuk dari beliau, ketika mengerjakan suatu amalan, maka beliau mengerjakannya dengan istiqomah kontinu. Masya Allah. Hatta qalat Aisyah radhiyallahu anha kana amaluhu daimah. Ya, sebagaimana Aisyah mensifati amalnya Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW amalannya itu adalah amalan yang kontinu. Ai daiman mustamirran, yang terus menerus berlanjut, tidak pernah terputus. Ya. Bahkan disebutkan bahwa Nabi SAW itu, ya, kalau misalkan ada halangan tidak bisa mengerjakan sholat malam, sholat tahajud, maka Nabi mengkodoknya di siang hari. Subhanallah. Jadi Nabi SAW itu luar biasa. Sepanjang hidupnya selalu mengerjakan sholat malam, qiyamul lail. Sampai kata Aisyah itu kakinya bengkak. Ya kan? Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau membebani diri melakukan ini semua? Subhanallah. Engkau sudah dijanjikan surga, sudah diampuni dosa-dosamu. Kenapa memberatkan diri dengan terus-menerus sholat malam? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakuro. Tidak bolehkah jikalau aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Masya Allah. Itu kelasnya beda, ya. Nabi menunjukkan rasa syukurnya dengan mengerjakan sholat malam sepanjang hidupnya. Nah, ketika terlewati sholat malam, ya, pernah Nabi tidak sholat malam karena sakit. Kemudian Nabi mengkodoknya di siang hari. Subhanallah. Ini luar biasa. Waqad dorobalana as-sahaba arwa al-amsila fi sabat badal mawasim fahada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana yaqul. Abdullah bin Mas'ud juga memberikan nasihat kepada kita, al-mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu ay yaqa'a alaihi. Fa kana khaufuhu minallah yazdadu ba'da ta'ah la yanqus. Masyaallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang mukmin itu melihat dosa itu layaknya seperti seorang yang sedang duduk, ya, dan di atasnya ada gunung yang siap jatuh menimpanya. Masya Allah. Ini permisalan yang dimisalkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi seorang mukmin yang sejati melihat dosa itu bagaikan dosa itu adalah sebuah gunung yang besar yang ada di atas kepalanya ketika dia sedang duduk, yang mana gunung itu siap menimpa dirinya kapan saja. Sehingga seorang mukmin berhati-hati di dalam perkara dosa dan maksiat. Ya. Karena dia melihat apa? Dosa maksiat itu layaknya gunung yang ada di atas kepalanya yang bisa jatuh menimpa dia kapan saja. Subhanallah. Ini menunjukkan kehati-hatian para sahabat yang begitu luar biasa terhadap perbuatan dosa. Sehingga mereka adalah manusia yang paling jauh dari maksiat, dari dosa. Rasa takut mereka kepada Allah terus bertambah setelah menjalankan ketaatan, tidak berkurang. Subhanallah. Ya. Jadi terus bertambah seharusnya kita setelah Ramadan. Ya, Ramadan kita, Masya Allah, kita puasa di siang hari. Sebetulnya itu pendidikan, pelatihan dari Allah, ya, supaya kita memiliki rasa takut kepada Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah. Coba ada nggak di antara kita yang berani di siang hari kita bersembunyi, minum, makan, ya, mokel, ya, bahasa zaman sekarang. Kita berbuka sebelum waktunya, ya, kita mokel puasa. Tidak ada yang berani di antara kita, karena kita
merasa takut kepada Allah saat itu, merasa diawasi oleh Allah. Nah, hendaknya seperti itu juga ketika Ramadan berlalu. Ya, kita merasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan Ramadan itu hendaknya membekas pada diri kita semua. Kemudian yang berikutnya ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min ajabil kisah allati tuzkar fi hadzal bab anna rajulan min salaf kana yajtahidu fil ibadah fi Ramadan falamma intaha syahr su'ila atartahu an ba'da Ramadan faqala inna ma ruha li ahli jannah amma nahnu fa amaluna la yanqati'u hatta nalqallah. Allahu akbar. Ya. Jadi ada orang soleh terdahulu, dia sungguh-sungguh menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Masya Allah, luar biasa. Ketika Ramadan selesai, ditanya, atartahul an ba'da Ramadan? Wis, Ramadan berlalu. Gimana? Bisa rehat sekarang Anda? Ya. Kata dia apa? Innamar rohatu li ahlil jannah. Tidak. Rehat itu, istirahat itu hanya diperuntukkan untuk penduduk surga. Amma nahnu, adapun kita, fa amaluna la yanqati. Adapun kita, amalan-amalan kita tidak terputus. Ya. Maka kita tidak boleh memutus amalan-amalan kita selama kita hidup di dunia ini hatta nalqallah, sampai kita wafat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini menunjukkan luar biasa ya kesungguhan orang-orang soleh terdahulu di dalam ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu tidak mengenal musim, tidak mengenal waktu. Jadi sepanjang waktu mereka beribadah beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasa istirahat dari amal ya. Kalau kita kan selesai sholat merasa kayak lepas beban gitu kan. Subhanallah. Ya. Kayak lepas beban, selesai puasa kayak lepas beban dan seterusnya. Seolah-olah ibadah itu membebani diri kita. La haula wala quwwata illa billah. Level kita masih di situ. Justru orang-orang soleh tidak seperti itu. Ya, orang-orang soleh itu mereka menikmati, merasakan kelezatan, kenikmatan di setiap ibadah yang mereka kerjakan. Sehingga semangat mereka itu selalu 100% di dalam ibadah dan amal soleh. Kalau kebanyakan di antara kita ya levelnya masih ibadah itu kayaknya beban gitu. Ya, buktinya ketika selesai sholat kayak tarawih misalkan, wah, merasa kayak lega banget gitu. Seolah-olah kita lepas dari belenggu, dari beban. Ketika Ramadan berlalu, Idul Fitri, seolah-olah kita lepas dari beban. Subhanallah. Ini memang jadi PR evaluasi diri kita masing-masing ya. Makanya perlu kita selalu ya mengambil teladan potret ya dari orang-orang soleh terdahulu, terutama para nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang lainnya, orang-orang soleh terdahulu. Kemudian yang berikutnya, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda diterima adalah adanya keistiqomahan dalam beramal, ya. Kita langsung saja di sini ya. Ini poin-poinnya tadi sudah kita sebutkan sebetulnya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Innallaha lam yaj'al li amalil mu'min ajalan dunal maut." Masya Allah. Ini indah sekali perkataan beliau. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan amal seorang mukmin itu ada batas waktunya, tidak. Selain apa? Selain kematian. Jadi batas beramalnya seorang mukmin adalah kematian. Subhanallah. Jadi selagi kita masih dalam kehidupan di dunia ini, maka selagi itu pula terus kita beramal. Jadi seorang mukmin itu harusnya selalu berkata, ini kita sudah sholat nih, amal ibadah apa lagi nih yang mau saya lakuin? Selesai baca Quran, ibadah apa lagi nih bisa saya lakuin? Pulang ke rumah, bantu istri, menyenangkan anak, ya, bermain bersama anak dan seterusnya. Ibadah apa lagi nih? Ibadah apa lagi nih? Seperti itu. Subhanallah. Jadi mindsetnya itu ibadah apa lagi nih? Ibadah apa lagi? Jadi terus dia menggali. Nah tentu ibadah itu kan tidak terbatas seperti tadi ritualitas belaka, tidak. Ibadah itu maknanya sangat luas. Setiap kebaikan sejatinya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyenangkan orang lain itu ibadah juga. Ya. Jadi terus fa idza faragta fansab. Ketika selesai melaksanakan suatu ibadah, maka cari ibadah yang lain. Summa ta'ala qaulahu ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini yang tadi sudah kita sebutkan di awal ya, firman-Nya. Dan ibadahlah kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Masya Allah. Kita lanjutkan.
berikutnya ya Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa amalan yang bisa diistiqomahkan setelah Ramadan ya. Ini sebagai contoh saja amalannya. Ya, banyak amalan-amalan tapi ini sebagai contoh saja. Di antaranya adalah sholat ya. Jadi terus diamalkan sholat ini, terutama bagi kita laki-laki ya. Itu utamanya adalah di masjid berjamaah ya. Apalagi di sana ya ada ulama yang menghukumi sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki di masjid ya. Meskipun ada pendapat yang lain mengatakan sunnah muakkadah saja, sunnah yang ditekankan bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tetapi ketika kami pribadi ya membaca dalil-dalil ya, masya Allah dalil-dalilnya yang menyebutkan atau yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki di masjid, itu luar biasa dalil-dalilnya, masya Allah. Di antaranya adalah ya bahwa Nabi SAW pernah berkeinginan membakar rumah orang-orang ya yang tidak mau berjamaah di masjid. Kemudian Nabi berkata, kalau bukan karena ada wanita dan anak-anak di rumah mereka, aku sudah bakar rumah-rumah mereka. Itu para lelaki yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Kemudian dalil yang lainnya, ketika Nabi SAW ya, didatangi oleh seorang laki-laki buta. Ya, ada yang menyebut bahwa laki-laki ini adalah Abdullah ibn Umi Maktum, seorang yang buta. Dia datang kepada Rasulullah meminta uzur, ya Rasulullah, saya ini buta, ya, dan saya tidak punya seseorang yang menuntun saya ke masjid untuk sholat berjamaah. Boleh nggak saya sholat sendirian di rumah? Kemudian kata Rasulullah SAW, hal tasma'un nida, kamu dengar suara azan nggak? Bisa dengar suara azan nggak? Kata dia, naam, saya bisa mendengar suara azan. Kata Nabi, fa'ajib. Maka kalau gitu, kamu wajib datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Masya Allah. Ini sangat kuat sekali dalilnya, ya, yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu sangat besar keutamaannya, ya, bagi laki-laki itu dikerjakan di masjid. Nah ini kalau kita di Ramadan, Masya Allah rajin, luar biasa, 5 waktu selalu berjamaah di masjid, maka setelah Ramadan terus continue, istiqomahkan. Ya. Kemudian adalah Al-Quran, ya, membaca Al-Quran di Ramadan, Masya Allah kita rajin, maka di luar Ramadan juga hendaknya kita rajin. Ya. Meskipun tadi kita sebutkan secara kuantitas mungkin tidak sebanyak ketika Ramadan, tetapi tetap kita baca, ya. Meskipun 1 halaman, 2 halaman, ya, ada yang kita baca. Nah di sini ada perkataan yang luar biasa dari Utsman bin Affan, ya, Masya Allah. Beliau tidak hanya sekedar berkata ini, ya. Beliau mencontohkan sendiri. Disebutkan bahwa Utsman bin Affan pernah melaksanakan sholat malam, dan dalam 1 malam itu Utsman bin Affan menghatamkan 1 Al-Quran. Masya Allah, Allahu Akbar. Maka perkataan beliau di sini ya bukan sekedar perkataan belaka tanpa ruh. Justru ini keluar dari apa yang telah beliau praktekkan. Kata beliau, lau tahurat qulubuna masabi'na min kalamillah. Kalau sekiranya hati kita ini betul-betul suci, bersih, maka kita tidak akan pernah merasa puas dari membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau kita pengen bercermin ya tentang hati kita, apakah bersih atau kotor, ya sudah, dekatkan dengan Al-Quran. Karena kalau hati kita bersih, suci, maka hati kita tidak akan pernah merasa puas untuk terus membaca Al-Quran. Masya Allah. Tapi sebaliknya, kalau hati kita kotor, ya, banyak noda-noda di sana, nah pasti akan jauh dari Al-Quran. Baca 1 halaman aja kita sudah, aduh sudahlah cukup, puas. Subhanallah. Itu tandanya ada noda, ada kekotoran di dalam hati kita. Subhanallah. Ini bagus sekali ya yang diungkapkan oleh Utsman bin Affan. Kemudian puasa, ya Masya Allah ada sunnah di bulan Syawal. Ini tanggal berapa Syawalnya ini? Ya. Nah, bagi yang sudah, alhamdulillah, berdoa kepada Allah mudah-mudahan diterima puasa Syawalnya. Bagi yang belum, mudah-mudahan masih bisa ini ya, puasa 6 hari bulan Syawal. Karena pahalanya Masya Allah ya, siapa yang mengerjakan puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka
dia dianggap seolah-olah puasa sepanjang 1 tahun. Masya Allah. Kita hidup 1 tahun ke depan, kita siangnya makan, minum, tetapi dengan kita puasa 6 Syawal ini, ya, kita sempurnakan Ramadan kita dengan puasa 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal ini, maka kita dianggap seolah-olah sudah puasa 1 tahun ke depan. Masya Allah. Dapat pahala puasa 1 tahun ke depan dengan mengerjakan 6 hari di bulan Syawal ini. Luar biasa. Ya. Maka mudah-mudahan yang belum bisa menyelesaikan, yang sudah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya adalah banyak-banyak istighfar. Ya, namanya kita manusia, ya, terperosok lagi mungkin ya di bulan Syawal ini. Mungkin sudah ada di antara kita yang terperosok pada perbuatan dosa, ya mungkin itu lisan kita, entah itu pandangan mata kita, telinga kita, atau yang lainnya, maka istighfar, ya. Kalau kita merasa berbuat salah, istighfar, astagfirullah ya Allah. Kalau salahnya berkaitan dengan orang lain, minta maaf sama orang tersebut, ya. Wa may ya'mal, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu. Siapa yang berbuat dosa atau dia menzolimi dirinya sendiri, tsumma yastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, masih ada waktu ya, terakhir. Ramadan memang berlalu, tetapi Robnya Ramadan selalu membersamai kita. Masya Allah. Ya. Fal mu'min as-sadiq ya'budullah fi Ramadan wa ba'da Ramadan. Jadi seorang mukmin yang jujur, maka dia beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dan juga setelah Ramadan. Sebagian salaf berkata, ya bisal qaum la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Dan kalau kita merasa diri banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah waqad qala ahadus syu'ara, ya. Salah seorang penyair pernah bersyair di dalam syairnya, ya Rabb in azumat dzunubi kasratan, wahai Rabbku, kalau sekiranya dosa-dosaku begitu besar, begitu banyak, falaqad alimtu bi anna afwaka azam. Sungguh aku mengetahui bahwa pengampunanmu, pemaafanmu itu lebih besar, lebih agung lagi. In kana la yarjuka illa muhsin. Jikalau yang berharap kepadamu itu hanyalah orang-orang baik saja, fabiman yaludhu wa yastajirul mujrim, lalu kepada siapa seorang pendosa seperti diriku ini ia memohon ampun dan bersandar memohon perlindungan. Subhanallah, ya. Jadi kalau hanya yang berharap kepadamu itu, yang boleh berharap, berdoa, bersimpuh kepadamu itu hanyalah orang-orang baik saja, lalu kepada siapa seorang pendosa seperti diriku ini berharap, bersandar, berdoa, mengharapkan sesuatu. Subhanallah. Ramadan qad yarhal lakin Rabbu Ramadan bakin la yarhal. Ramadan memang berlalu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berlalu meninggalkan kita. Allah selalu bersamai kita. Fasbutu ala ta'ah, maka teguhlah di atas ketaatan, wa aksiru minad du'a ayyataqabbalallahu minna wa minkum. Ya, banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Ya, Allahumma aslih qulubana wa sabitna ala ta'atika. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memperbaiki hati kami dan meneguhkan kami di atas ketaatan kepada Engkau. Waj'al khairu a'malina khawatimaha, dan jadikanlah ya sebaik-baik amalan kami di penutupannya. Wa khairu ayyamina yauman nalqaka, dan sebaik hari-hari kami yaitu pada hari kami berjumpa dengan Engkau. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wastur uyubana, dan juga tutuplah aib-aib kami, warham dha'fana, dan rahmatilah kelemahan kami, wa taqabbal minna sholihal a'mal, dan terimalah segala amal soleh kami, waghfir li walidina wa li jami'il muslimin, dan ampunilah dosa kedua orang tua kami dan juga kaum muslimin seluruhnya. Wassalamualaikum wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa aqimis shalah. Ini karena dari teks khutbah ya. Oke, barakallahu fikum jami'an ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, semangat untuk kita semua ya, bahwa setelah Ramadan ini hendaknya kita melanjutkan ya ketaatan, amal soleh